Yang semuanya, terima kasih udah registrasi dan hadir di Today Talk kali ini yang berjudul mengenal perencanaan keuangan pribadi dan investasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Nurul Aini, Master Student di Today, di Technology Management for Innovation, Undergraduate School of Engineering. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu Today Talk ini tuh apa sih sebenarnya. Jadi Today Talk ini sebenarnya awalnya adalah sharing session yang diadakan oleh PPI Today untuk internal member PPI Today sendiri. Tapi kali ini karena topiknya banyak kok orang yang bisa relate, bukan cuma mahasiswa-mahasiswa yang ada di Today, jadi makanya kita membuka ini untuk publik. Nah, acara ini akan dimulai dengan sambutan dari Ketua PPI Today, yaitu Mas Eman Adipatra, juga master student dari Graduate School of Public Policy. Silakan Mas Eman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul atas kesempatan yang disampaikan ke kami. Pertama, sebelum buka acara ya, saya juga mau berterima kasih kepada Mas Andre Tuan yang telah berkenan mengisi acara kita di Today Talk pada hari ini. Dan kami memang sengaja, teman-teman sekalian ya, itu menghadirkan pembicara muda, gitu, yang juga seorang praktisi, supaya nanti ilmunya itu dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai setelah dari Today Talk, itu juga bisa langsung diterapkan ya di kehidupan kita gitu, tanpa harus banyak step lagi gitu. Yang kedua, sebagai informasi, bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, Todai ini adalah atau lebih dikenal dengan Tokyo Daigaku, Tokyo University, merupakan salah satu universitas yang tertua di Jepang, dan merupakan, boleh dibilang merupakan salah satu universitas terbaik juga di Jepang, dan dikenal itu untuk QS ranking world itu sekitar peringkat 20-an. Jadi ini mengenal Todai. Yang kedua, PPI sendiri, kita sebagai PPI itu adalah wadah pelajar Indonesia di Jepang, dan kita sekarang lagi bekerja sama dengan acara ini bekerja sama dengan PPIJ, PPI Region Jepang, satu Jepang, dan juga PPI Region Kanto. Nah, tema hari ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari hasil survei PPI Todai ke teman-teman sekalian ketika COVID ya, selama Corona ini, dan juga tindak lanjut dari kegiatan PPIJ bersama dengan Universitas Pajajaran terkait dengan kebutuhan literasi keuangan, khususnya untuk mahasiswa dan juga untuk orang Indonesia pada umumnya, dan juga Kanto ketika kita bekerja sama dari Kanto, Region Kanto dengan Bank BNI Tokyo. Nah, kita melihat bahwasanya ada kebutuhan bahwasanya literasi keuangan ini sangat dibutuhkan untuk mahasiswa dan juga sangat dibutuhkan pada kondisi sekarang. Jadi mudah-mudahan hari ini dengan acara ini Mas Andre share ilmunya, kita juga bisa dapat pengetahuan, dan juga kita juga bisa mempraktekkan bagaimana sih sebenarnya merencanakan keuangan secara pribadi dan juga berinvestasi supaya nanti kita jauh lebih prepare. Demikian, enjoy. Aku harap bisa enjoy dan banyak pertanyaan, lebih interaktif. Teman-teman jangan malu-malu, silakan tanya aja sepuasnya ke Mas Andre, mumpung orangnya masih di sini. Oke, thank you. Terima kasih Mas Eman untuk sambutannya. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Santi Setiawati, yang merupakan master student dari Graduate School of Public Policy, juga sebelumnya menjabat sebagai Branch Operations Manager di PT Bank Mandiri. Nah, sedangkan untuk pembicara kita, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Eman, adalah Mas Andre Tuan, yang juga sekarang, yang mungkin akan lebih lanjut dijelaskan oleh Mbak Santi, diperkenalkan oleh Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul atas perkenalan dan waktunya. Senang sekali saya Santi hari ini diberikan kesempatan untuk memandu sesi materi Todai Talk selama kurang lebih 90 menit ke depan ya, dengan topik mengenal perencanaan keuangan pribadi dan investasi. Nah, mungkin banyak dari kita merasakan bahwa di masa pandemi ini merupakan saat di mana kita harus menata kembali perencanaan keuangan sehari-hari dan mulai belajar mengenai investasi, kemudian dana darurat, proteksi, dan beberapa instrumen keuangan lainnya yang pada dasarnya ternyata memang penting untuk menjamin keberlangsungan hidup kita di masa sulit seperti sekarang.
Nah, oleh karena itu, materi kita hari ini akan membahas perencanaan keuangan dan investasi dari basic atau dasar, mengingat peserta Todai Talk hari ini juga berasal dari background yang beragam. Dan sesi materi akan dibagi menjadi dua. Sesi pertama mengenal perencanaan keuangan dan sesi kedua mengenal investasi. Di awal sesi kedua juga nanti kita akan melakukan asesmen profil risiko diri kita masing-masing dipandu oleh pemateri. Kemudian nanti di setiap akhir sesi kami akan membuka waktu untuk tanya jawab. Dan sesi tanya jawab sendiri, teman-teman mohon dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat dan nanti akan saya bantu bacakan atau saya rangkum. Dan demi kelancaran pemberian materi hari ini, mohon kerjasama dari teman-teman sekalian untuk tetap menjaga audio dalam posisi mute. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan pemateri kita hari ini, seorang konsultan keuangan. Dan sebagai gambaran di awal, profesi konsultan keuangan bertugas untuk memberikan edukasi, konsultasi, atau saran mengenai keuangan pribadi, sehingga ada batasan tidak untuk mengelola dana dari klien atau masyarakat. Dan pemateri kita hari ini adalah Mas Andre Elaustatuan atau akrab dipanggil Mas Andre. Saat ini Mas Andre berprofesi sebagai banker di PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan posisi terakhir sebagai sebagai First Senior Sales at Commercial Sector. Dan dalam karirnya sebagai konsultan keuangan sendiri, Mas Andre telah mengenyam pendidikan formal di Binus University di bidang Charter Financial Analyst atau CFA, hingga saat ini telah mencapai posisi di level 2 kandidat. Dan Mas Andre ini juga aktif dalam beberapa proyek edukasi keuangan bagi masyarakat, di antaranya beliau memiliki website ngurusduit.com, kemudian juga di YouTube Andre Tuan, itu berbicara tentang edukasi keuangan juga, dan Instagram Tuan Andre. Baik, untuk Mas Andre, waktu saya persilahkan untuk menyampaikan materi sesi 1 mengenal perencanaan keuangan. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Andre Elausta. Dan pada hari ini saya ingin sharing gitu ya tentang perencanaan keuangan pribadi. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin ngecek dulu nih, apakah suara saya terdengar jelas ya oleh teman-teman sekalian? Jelas, Mas Andre. Jadi, terima kasih buat Mas Eman dan tim PPI yang sudah menjadi panitia acara ini ya, sehingga bisa terselenggara dengan baik. Saya harapkan melalui sharing-sharing kita pada siang hari ini, semua bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, di sini saya ingin sharing tentang perencanaan keuangan pribadi atau sering kita sebut dengan personal finance. Jadi yang namanya perencanaan keuangan pribadi ini diperuntukkan untuk semua orang ya, dan bukan hanya untuk orang yang punya uang aja, tapi untuk orang-orang yang ingin mencapai tujuan keuangan mereka. Kita mulai dulu dari definisi dari perencanaan keuangan itu sendiri. Jadi perencanaan keuangan itu didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Karena kita tahu bahwa banyak dari tujuan-tujuan hidup tersebut yang memerlukan uang supaya bisa tercapai dan bisa terselenggara dengan baik. Saya ambil contoh aja, misalnya kita pengen liburan kayak gitu ya. Kalau kita pengen liburan ke Bali, kita membutuhkan uang sekitar 5 juta rupiah. Kalau kita pengen liburan ke Thailand, kita mungkin butuh uang sekitar 10 juta rupiah. Dan kalau kita pengen liburan ke Eropa, mungkin habisnya 30-50 juta rupiah. Jadi semuanya itu kan memerlukan uang ya. Selain itu ada juga tujuan hidup yang lain. Semua dari kita saya yakin pasti pengen menikah pada akhirnya. Nah, untuk menikah sendiri itu kan perlu uang juga, mungkin sekitar 100-200 juta untuk pernikahan yang sederhana kayak gitu ya. Berikutnya ada tujuan keuangan lain seperti memiliki tempat tinggal, dan untuk memiliki tempat tinggal sendiri, kalau kita tinggalnya di kota-kota besar, mungkin perlu uang sekitar 300 sampai dengan 400 juta. Dan yang terakhir, untuk kita tua nanti, saat kita tua kan kita perlu dana gitu ya, dana pensiun. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengumpulkan dana pensiun ini, sehingga kita tidak menggantungkan hidup kita kepada anak kita kayak gitu. Jadi, dengan uang yang kita tabung dari muda sampai dengan kita tua nanti, saya harapkan bisa mencukupi masa pensiun kita nanti, kayak gitu ya. Untuk
bisa menjalankan personal finance ini adalah beberapa siklusnya. Yang pertama adalah membuat goals, karena ini penting banget ya, kayak misalkan tadi, kalau saya ambil contoh jalan-jalan, kalau kita pengen pergi ke Bali kan kita perlu uangnya 5 juta. Kita perlu membandingkan antara goals yang kita buat sama kondisi kita saat ini. Jadi dengan begitu kita bisa menyiapkan strategi-strategi dan rencana yang relevan untuk mencapai goals tersebut. Nah, kalau kita sudah buat goals-nya, misalkan tadi saya pengen pergi ke Bali dan mengumpulkan uang 5 juta, atau saya pengen pergi ke Thailand dan mengumpulkan uang 10 juta, selanjutnya saya mengumpulkan informasi-informasi dan membuat perencanaan supaya goals tersebut bisa tercapai. Misalnya, saya harus menabung 500.000 per bulan, atau 1 juta per bulan, supaya goals tersebut bisa tercapai. Setelah rencana tersebut kita buat, pastinya kita harus implementasikan kan dalam kehidupan kita kayak gitu ya. Karena percuma kalau kita sudah tahu kita harus nabung 500.000 per bulan, ternyata hal tersebut nggak kita lakukan, itu goals kita nggak akan tercapai pada akhirnya. Oleh karena itu kita harus mengimplementasikan rencana yang kita buat. Nah, pada perjalanannya, ketika kita sudah mengimplementasikan rencana yang kita buat, mungkin ada beberapa perkembangan. Kita udah ngumpulin nih uang 3 juta rupiah. Ternyata kita harus membantu orang tua atau adik kita sehingga uangnya berkurang. Atau mungkin kita mendapatkan bonus dari kantor sehingga uang kita bertambah. Nah, keadaan-keadaan seiring perjalanan waktu ini bisa membuat kita beradaptasi kayak gitu ya. Misalkan awalnya kita mendapatkan bonus sehingga kita bisa pergi lebih dari Bali, kita bisa pergi ke Thailand yang membutuhkan uang lebih banyak. Jadi siklus ini kita bisa adjust sesuai dengan kondisi kita pada saat time frame tersebut ya. Jadi ini adalah siklus yang adaptif, nggak fix di awal aja kayak gitu. Nah, dan goals kita pada siang hari ini ada 3. Yang pertama adalah mempelajari budgeting, yang kedua adalah mempelajari cash flow, dan yang ketiga adalah mengetahui kekayaan ataupun network Anda masing-masing. Ini adalah supaya kita bisa tahu kondisi kita saat ini, dan nantinya kalau kita sudah menetapkan goals, kita bisa menetapkan rencana yang lebih relevan antara goals tersebut dengan kondisi kita saat ini. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu budgeting ya. Jadi yang namanya budgeting itu nggak hanya berbicara tentang pengeluaran, kita juga berbicara tentang penghasilan. Dan salah satu prinsipnya adalah pengeluaran harus lebih besar daripada penghasilan. Oleh karena itu, sebelum kita bisa menetapkan apakah penghasilan kita lebih besar atau mungkin penghasilan kita lebih kecil daripada pengeluaran, kita harus tracking dulu nih penghasilan dan pengeluaran kita. Misalkan untuk penghasilan, kita catat semua gaji yang kita peroleh, gaji utama, bonus, atau kalau misalkan kita mengambil overtime itu kerja lembur, kita juga catat. Jadi kita catat seluruh pengeluaran kita, penghasilan kita dalam jangka waktu 1 bulan kayak gitu ya. Kalau misalkan beberapa dari kalian nggak kerja di kantor, tapi misalnya sebagai pekerja bebas ataupun freelancer, kita ambil aja penghasilan rata-rata kita setiap bulannya. Kalau berdasarkan riset yang saya lakukan, itu mungkin penghasilan rata-rata orang Indonesia ya, sekitar 5-10 juta setiap bulannya kayak gitu ya. Nanti selama sharing ini berjalan, kita sambil catat ya penghasilan kita masing-masing, kira-kira setiap bulannya kita bisa menghasilkan berapa. Nah, selain kita catat penghasilan kita, kemudian tugas kita yang kedua adalah mencatat pengeluaran kita. Seberapa besar sih pengeluaran kita setiap bulannya? Mulai dari kontrakan, uang makan, cicilan rumah, cicilan kendaraan bermotor, kita catat semua pengeluaran tetap dan semua pengeluaran yang tidak tetap untuk setiap bulannya. Harapan kita, penghasilan kita akan lebih gede daripada pengeluaran setiap bulannya, supaya budgetnya positif kayak gitu ya. Saya ambil contoh untuk mengidentifikasi penghasilan. Ini adalah cerita tentang Budi ya, jadi dalam materi ini akan saya banyak pakai ini nama si Budi. Saya harapkan kalau saya lihat-lihat nggak ada sih dari nama partisipan yang Budi ya, jadi nggak bakal tertohok lah ya kalau ceritanya namanya berbeda gitu. Nah, sebagai contoh, si Budi ini bekerja sebagai konsultan marketing di salah satu media. Untuk pekerjaan tersebut, Budi mendapatkan penghasilan 2 juta setiap minggunya atau 4 juta per bulan. Kemudian dia juga mendapatkan uang lembur rata-rata sebesar 1 juta setiap bulannya. Dan karena dia bekerja di bidang marketing, seringkali dia itu mencapai target penjualan gitu ya, sehingga mendapatkan bonus sebesar 500.000 per bulan.
Oleh karena itu, Budi bisa expect setiap bulannya dia akan mendapatkan 5,5 juta per bulan. Nah, hal yang dilakukan oleh Budi ini juga harus kita lakukan. Kalau misalkan teman-teman sambil jalan, sambil teman-teman catat juga ya untuk penghasilan teman-teman setiap bulannya. Berikutnya, ini adalah contoh pengeluaran dari si Budi. Berdasarkan histori, jadi dia udah melakukan tracing menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, misalnya aja Money Manager, atau nanti ada Excel yang bisa kita sharing setelah materi ini selesai. Ini adalah histori pengeluaran dari Budi. Dia mengeluarkan 1 juta setiap bulannya untuk tempat tinggal, 200.000 untuk pulsa, 1 juta untuk kendaraan, konsumsi sebesar 3 juta rupiah, dan yang terakhir entertainment sebesar 500.000. Nah, setelah kita berhasil melakukan identifikasi untuk penghasilan dan pengeluaran, selanjutnya kita melakukan review dan revisi nih. Yang pertama kita harus lakukan adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran tidak tetap. Berdasarkan contoh dari Budi tadi, ternyata pengeluaran tidak tetapnya sebesar 3,5 juta rupiah. Berikutnya, kita menjumlahkan seluruh pengeluaran tetap. Seluruh pengeluaran tetap ini kayak tadi itu cicilan rumah sama kendaraan gitu ya. Ternyata dia harus mengeluarkan 2,2 juta per bulannya. Dan total pengeluaran dia adalah 5,7 juta. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara penghasilan dan pengeluaran. Dalam cerita si Budi, ternyata dia pengeluarannya lebih tinggi daripada penghasilan ya. Dan bagaimana dari teman-teman sekalian, apakah teman-teman ada yang sama kondisinya seperti Budi, di mana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan? Kalau misalkan ada yang enggak, berarti teman-teman udah bagus dalam mengelola keuangannya. Tapi kalau misalkan ada pengeluaran yang lebih besar kayak gitu ya daripada penghasilan, teman-teman bisa menggunakan 2 cara ini. Yang pertama adalah menambah income kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah cut spending atau mengurangi pengeluaran. Menambah income sendiri, mungkin banyak dari teman-teman yang kan sekarang kan kuliah di PPI kan, kuliah di Todai gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kuliah lagi, ini kan salah satu cara untuk menambah kompetensi dengan harapan setelah teman-teman selesai kuliah dan pulang untuk bekerja, bisa mendapatkan income yang lebih tinggi daripada sebelum kita berangkat kuliah. Ini yang utamanya harus kita lakukan sebenarnya ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menambah income kita dari waktu ke waktu. Dan untuk cara cepatnya, sebenarnya kita bisa cut spending. Cut spending ini cara cepat, tapi nggak akan berimpact lama dibandingkan dengan kita menambah income kita tadi. Ini adalah cara bagaimana powerful mindset untuk mengolah pengeluaran kita atau cut spending kayak gitu ya. Nah, dari yang tangga yang paling bawah itu adalah utang, kemudian adalah dana darurat, dan yang ketiga adalah investasi. Yang pertama, kenapa kita harus mengeluarkan uang kita atau spending kita untuk utang dulu? Karena setiap kali kita berutang, itu kita mencuri dari masa depan kita ya. Karena kita mengharuskan mereka atau mengharuskan diri kita di masa depan untuk membayar hutang kita pada saat ini. Oleh karena itu, buat teman-teman yang sekarang ada posisi utangnya banyak, kita usahakan untuk bisa melunasi utang tersebut dalam jangka waktu cepat kayak gitu ya. Berikutnya, setelah utang kita berhasil kita atasi, kita kumpulkan uang untuk dana darurat. Jadi, kayak sekarang kan lagi masanya COVID ya, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi, dana darurat yang direkomendasikan itu adalah sekitar 3-6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau misalkan kayak tadi ceritanya si Budi, dia kan mengeluarkan sekitar 5,7 juta atau 6 juta lah ya. Berarti minimal si Budi itu mengumpulkan 36 juta di tabungannya dia, supaya kalau ternyata dia dipecat dari pekerjaan dia sekarang, dia memiliki uang yang cukup untuk hidup dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, kayak gitu. Nah, dan terakhir baru kita pikirkan tentang investasi kalau misalkan ada kelebihan uang. Kalau misalkan kita ngomongin hal ini dalam bentuk persentase, supaya lebih real kayak gitu ya, ini adalah prinsip yang bisa dipakai oleh financial consultant kepada banyak orang di luar sana. Itu adalah prinsip 4-3-2-1. Jadi, 40% untuk biaya hidup dan pengeluaran rutin, 30% untuk cicilan dan tagihan, 20% untuk tabungan dan investasi, dan 10% untuk kebaikan
seperti donasi, amal, dan perpuluhan. Seperti itu. Nah, prinsip 4321 ini bisa membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan kita di awal tadi. Cara menghitung persentasenya juga mudah ya. Caranya sebagai contoh, kita ambil contoh Budi tadi, kita coba lihat konsumsinya berapa persen sih dari take home pay ataupun penghasilannya dia. Jadi kita tahu tadi nilai konsumsinya Budi adalah 3 juta rupiah. Kemudian gajinya dia setiap bulan adalah 5,5 juta, sehingga kita mendapatkan nilai 0,545. Nah, kita kali ini dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Dapatin persentasenya 55%. Ini kan jauh lebih tinggi daripada yang direkomendasikan tadi kan, sebesar 40% untuk konsumsi dan biaya kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Budi harus mengambil action nih di konsumsinya dengan cara mengurangi konsumsi tersebut dan mengidentifikasi apa sih yang bisa kita kurangi dari konsumsi tersebut. Ternyata setelah kita lihat dari si Budi, ternyata dia suka belanja nih ke Starbucks dan menghabiskan 40.000 per harinya. Setiap bulannya berarti Budi menghabiskan sebesar 1,2 juta per bulan, dan terakhir setiap tahunnya dia menghabiskan 14,6 juta per tahun. Kalau misalkan kebutuhan Starbucks ini kita bisa cut, Budi bisa meet obligation sebenarnya. Jadi gajinya bisa lebih tinggi daripada penghasilan. Kalau misalkan yang Budi perlukan itu kan sebenarnya kan ngopi ya, kalau kita lihat karena dia pergi ke Starbucks. Nah, mungkin ini bisa menjadi alternatif. Jadi dia nggak pergi ke Starbucks untuk ngopi, tapi dia beli kopi di Starling gitu ya, atau Starbucks keliling, atau kafe-kafe dengan harga kopi yang lebih murah. Nah, harga kopi itu sekarang di Jakarta sekitar 10.000 per hari. Artinya, Budi bisa hemat 900.000 per bulan dan 10,95 juta per tahun gitu ya. Nah, kelebihan uang ini bisa nanti Budi tabung untuk diinvestasikan, yang nantinya akan kita lanjutkan ceritanya di slide yang kedua kayak gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus bisa melakukan identifikasi mana aja penghasilan yang bisa kita cut sehingga penghasilan kita bisa menutupi seluruh pengeluaran kita setiap bulannya. Berikutnya, setelah tadi kita tercapai targetnya kayak gitu ya, berhasil untuk hidup kurang dari penghasilan kita, cara yang kedua adalah membuat kalender cash flow. Kalender cash flow ini untuk orang-orang yang khususnya bekerja sebagai freelance ya. Jadi kan kita tahu kalau orang bekerja di kantoran itu kan gajinya setiap bulan. Dan kita bisa atur supaya gaji bulanan tersebut bisa mencukupi seluruh pengeluaran bulanan kita. Ternyata ada juga nih orang yang gajinya nggak bulanan. Ada orang yang dapat gajinya harian, ada juga orang yang dapat gajinya mingguan. Ini dia mempunyai PR lebih untuk memastikan cash flow-nya bisa meet obligation ataupun pengeluarannya dia. Caranya mudah. Yang pertama, kita tulis dulu di kalender, itu pengeluaran-pengeluaran tetap. Kayak contohnya di kalender ini, setiap tanggal 2, Budi harus membayar kos besar 1 juta rupiah. Terus, tanggal 11 dia beli pulsa 200.000, dan tanggal 24, dia membayar cicilan motor sebesar 1 juta rupiah. Berikutnya kita tambahkan pemasukan, dan pemasukan Budi ini kan tadi 2 minggu sekali ya. Itu dia dapat tanggal 6 sebesar 2 juta rupiah, dan tanggal 20 sebesar 2 juta rupiah. Kalau kalian lihat di kalender cash flow ini, sebenarnya Budi, kalau tadi dia sudah berhasil cut spending-nya dia masih mempunyai masalah lagi, cash flow-nya nggak meet nih. Karena dia harus bayar kos 1 juta, di mana dia belum gajian. Gajiannya kan baru tanggal 6. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau cash flow kita nggak meet. Yang pertama adalah memindahkan cash flow yang nggak meet itu menjadi setelah penghasilan. Jadi uang kosnya kita nego dengan pemilik kos supaya bisa kita bayar pada tanggal 8. Selain itu, beberapa hal yang bisa kita lakukan juga adalah melakukan pembayaran pulsa dan membayar kendaraan 2-3 hari sebelum jatuh tempo ya, dengan harapan menghindari denda dan bunga karena keterlambatan-keterlodoran kita tadi. Ini adalah 2 hal yang awalnya kita harus pelajari, gimana caranya membuat budget supaya penghasilan kita lebih daripada pengeluaran, dan yang kedua adalah gimana caranya mengatur cash flow supaya seluruh pengeluaran tersebut bisa terkeluarkan dengan baik. Dan untuk yang ketiga,
saya juga pengen teman-teman bisa menghitung kekayaan ataupun equity dan network dari keadaan kita saat ini. Yang dimaksud dengan kekayaan itu sendiri apa sih? Jadi kekayaan itu bisa kita definisikan sebagai aset minus kewajiban. Nah, di kita itu tanpa kita sadari, kita masih belum tahu nih kekayaan kita sebenarnya sekarang berapa. Apa minus 50 juta, apa surplus 50 juta, atau bahkan surplus 100 juta. Nah, supaya kita bisa menghitung kekayaan kita atau posisi kita saat ini, caranya cukup mudah. Kita data dulu seluruh aset kita. Ada aset lancar, aset investasi, dan aset fisik. Dan kita juga data seluruh kewajiban kita, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kami dari panitia sudah menyediakan Excel yang nanti kita bisa sharing ke teman-teman supaya bisa mendata aset dan kewajiban ini. Ini adalah contoh cerita si Budi. Setelah diidentifikasi, ternyata Budi mempunyai tabungan sebesar 50 juta, dia juga mempunyai reksadana dan saham sebesar 50 juta, dan dia mempunyai motor dan rumah senilai 300 juta, sehingga total aset Budi adalah 400 juta rupiah. Nah, di sini Budi juga mendata kewajibannya dia, ternyata dia punya cicilan kartu kredit sebesar 5 juta, dan rumahnya ini ternyata dibelinya pakai KPR kayak gitu ya, bukan pakai cash ataupun tunai keras, sebesar 200 juta, sehingga total kewajiban Budi adalah 205 juta rupiah. Jadi kita bisa katakan bahwa sebenarnya walaupun tadi budgetnya dia agak bermasalah karena kurang ya, ternyata Budi ini memiliki kekayaan sebesar 195 juta rupiah. Jadi ini adalah cerita Budi. Bagaimana dengan kamu? Mungkin saya kembalikan kepada Santi ya. Baik, terima kasih Mas Andre. Menarik sekali presentasi di awal. Jadi memang untuk memulai perencanaan keuangan sendiri itu ada 3 poin ya Mas Andre yang kita harus perhatikan. Jadi kita harus perhatikan budgeting kita, kemudian cash flow kita setiap bulannya, dan network, atau kita harus bisa mengidentifikasi seberapa banyak sih sebenarnya kita memiliki kekayaan. Seperti itu ya Mas Andre. Iya, benar. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, ini satu pertanyaan dari saya dulu ya Mas ya, untuk pemanasan nih buat warming up ke teman-teman. Jadi gini nih Mas Andre, di situasi COVID-19 ini kita kan ada sedikit perubahan terkait dengan budgeting, pengeluaran maupun pemasukan. Tapi pada umumnya kan pemasukan semua orang itu berkurang nih Mas Andre. Nah, jadi yang harus kita atur adalah pengeluaran. Kira-kira di pos mana pengeluaran yang kita bisa tekan? Karena sering sekali banyak orang yang merasa, wah di situasi pandemi kita nggak keluar, berarti kita nggak jalan-jalan, saya hemat loh, saya bisa nabung yang banyak. Ternyata tanpa kita sadari, sebenarnya pengeluaran kita beralihnya ke hal lain. Misalnya kita nggak keluar jalan-jalan, tapi ternyata kita bayar listriknya lebih banyak, seperti itu. Jadi ada bocor halusnya gitu ya istilahnya yang kita nggak sadari gitu. Jadi bagaimana ya Mas Andre untuk mengelola itu? Jadi biar pengeluaran kita itu kita bisa tekan, tapi kita tetap tidak bocor halus gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua nih Mas Andre, karena mungkin ini juga banyak kebingungan dari teman-teman untuk mengatur budgeting atau pengeluaran. Kita sering sekali bingung nih Mas Andre, kira-kira dalam mengeluarkan uang, ini benar-benar sesuatu yang kita butuhkan atau ini sebenarnya cuma keinginan doang gitu ya. Jadi mau beli sesuatu, kan sebaiknya kita memang mengeluarkan uang hanya untuk kebutuhan, seperti itu. Jadi pertanyaannya, gimana sih kita mengidentifikasi sebenarnya yang mana kebutuhan, yang mana keinginan gitu. Biar kita benar-benar yakin nih bahwa yang kita keluarkan memang untuk kebutuhan. Mungkin itu dulu Mas Andre dari saya. Terima kasih ya Santi untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari pertanyaan pertama dulu ya. Gimana caranya mengatur budget supaya nggak ada bocor halus. Nah, memang kalau di sini kita kan harus mengatur spending atau pengeluaran kita kan. Dan pengeluaran itu biasanya diatur menjadi 2. Yang pertama adalah pengeluaran tetap, ini yang nggak bisa dinego lagi. Dan yang kedua adalah pengeluaran tidak tetap, ini yang masih kita bisa nego dan bisa kita cut di dalam perjalanan budgeting kita. Nah, pengeluaran tidak tetap ini biasanya adalah konsumsi. Jadi biasanya kalau misalkan kayak sekarang kan orang kerjanya di rumah aja. Dan dia jadi bingung gitu mau ngapain di rumah. Sehingga dia langganan Netflix, berlangganan Spotify kayak gitu ya. Ataupun media-media entertainment lainnya. Hal ini bisa kita cut supaya nantinya
tidak ada kebocoran-kebocoran halus, kita bisa mencari alternatif yang lebih murah. Tapi sebenarnya saya juga melihat bahwa COVID ini menjadi peluang ya, karena saya sendiri memiliki waktu nih San, memiliki waktu untuk mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi. Kalau kemarin itu saya bekerja, saya kayak nggak ketemu waktu gitu untuk mengembangkan diri. Tapi karena sekarang kebanyakan WFH kayak gitu ya, jadi saya bisa belajar YouTube, saya bisa ikut training-training, saya bisa ikut mulai bisnis. Jadi menurut saya COVID ini juga menjadi sebuah peluang buat kita yang mau berkembang dengan mengikuti training-training ataupun memulai bisnis. Seperti itu, San. Jadi memang ada beberapa pos yang bisa diatur juga ya nih Mas Andrea. Kemudian yang tentang ini Mas, mengatur mengidentifikasi mana kebutuhan, mana keinginan, itu apa sih sebenarnya perbedaan dasarnya gitu Mas? Karena saya sering juga nih misalkan ini benar-benar saya butuh nggak ya, atau saya cuma pengen doang gitu. Membeli sesuatu. Jadi biasanya gini nih, kalau misalnya kita mau beli barang, kalau saran saya kita tunda dulu 3 hari atau 1 minggu. Kalau misalkan 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian kita masih pengen beli barang tersebut karena berimpact pada kehidupan kita, saran saya kita beli karena emang kita butuh terhadap barang tersebut. Tapi kalau ternyata 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian kita nggak pengen lagi sama barang tersebut, ada sebaiknya itu kita tunda dan kita ganti kepada hal lain yang lebih bermanfaat kayak gitu San, untuk pengeluaran. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari peserta nih Mas Andre. Jadi tadi Mas Andre sempat bahas tentang tracking system kan Mas ya? Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa detail sih kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran di tracking sistem ini gitu. Jadi biar efektif dan nggak memberatkan sendiri bagi kita yang menginput gitu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tracking system sendiri, ini sebenarnya nggak harus detail-detail banget ya. Jadi kita cukup punya gambaran besar aja. Untuk penghasilan kan biasanya setiap orang udah fix ya. Tapi untuk pengeluaran, biasanya kita hanya melakukan tracking 1 minggu ataupun 2 minggu pertama untuk mendapatkan gambaran besarnya. Nah, mau sedetail apa, biasanya sih kita nggak perlu detail-detail banget. Sebentar, Jadi, untuk pengeluaran sendiri, biasanya kita hanya bagi menjadi 6 gitu ya. Pertama ada tabungan dan investasi, kemudian ada premi asuransi, kan ada asuransi yang dibayarkan secara bulanan, ada kebutuhan transportasi, terus ada kebutuhan pribadi, cicilan angsuran, dan kemudian untuk anak bagi yang sudah punya anak. Jadi nggak usah terlalu detail, yang penting cukup pos-pos besarnya aja untuk pertama kali. Supaya kalau misalnya kita lihat ini sebagai sesuatu yang sulit, biasanya kita malas nih untuk memulai. Jadi oleh karena itu biasanya kita mulai dari step yang moderate aja, San. Baik. Dan terkait tracking sistem lagi nih Mas, ada yang tanya, jadi kalau seperti aset yang tidak bergerak seperti tempat tinggal dan kendaraan itu memang kenapa sih kita harus mendata itu pada cash flow rutin gitu? Maksudnya kenapa itu harus kita taruh di tracking system, padahal kan aset tidak bergerak itu tidak berpengaruh pada cash flow rutin gitu. Jadi kan aset itu tetap ada, jadi tidak hilang dan muncul di cash flow rutin bulanan. Mungkin seperti itu pertanyaan dari peserta. Jadi kenapa aset tidak bergerak tetap kita harus taruh untuk men-tracking kekayaan kita gitu Mas Andre. Sebentar ya, aku ini dulu audionya sebentar. Teman-teman sendiri yang masih ada pertanyaan silakan ditulis di chat. Karena ini juga dari panitia menginfokan bahwa 3 penanya terbaik itu akan ada gift dari panitia. Jadi silakan yang ada kebingungan atau pertanyaan di benaknya mengenai perencanaan keuangan ditulis di chat langsung. Baik, sudah Mas Andre? Sudah lancar audionya? Perlu saya ulang lagi pertanyaannya? Nggak perlu. Tadi ada yang menanyakan tentang aset tidak lancar ya? Tidak bergerak ya? Aset tidak bergerak. Nah, jadi sebenarnya aset nggak bergerak itu mungkin karena tadi pembagian materinya kurang jelas ya. Jadi aset nggak bergerak itu hanya kita perlukan untuk mendata seberapa besar kekayaan kita. Sedangkan untuk cash flow ataupun budgeting itu nggak kita perlukan identifikasinya. Nah, untuk kita hanya perlu mendata aset lancar tersebut kalau dia menghasilkan uang untuk kita.
Contohnya misalkan kayak tadi ceritanya kan kita punya rumah ya, atau kita punya kendaraan bermotor. Kalau misalkan rumah tersebut kita sewakan dan mendapatkan uang sewa, itu kan akan menghasilkan cash flow kepada kita. Nah, itu cash flow-nya kita wajib catat. Kalau misalkan tadi kita punya mobil ataupun punya motor dan kita sewakan dan menghasilkan cash flow untuk kita juga perlu catat pendapatan yang kita peroleh dari aset tidak tetap tersebut. Tetapi nilai dari aset tersebut sendiri kita taruh di kolom kekayaan ataupun net worth. Seperti itu, San. Oke, baik. Semoga udah jelas ya. Jadi untuk nilainya sendiri itu kita taruh di nilai kekayaan, tapi tidak masuk di cash flow rutin. Nah, terkait itu nih, Mas Andre, ada yang curious juga teman kita. Apakah indikator kekayaan yang sering dipakai di tokoh-tokoh Forbes nih, saya juga penasaran, yang dipakai itu ya? Atau ada penilaian yang lain? Oh iya. Apakah itu secara global? Benar, jadi yang dipakai di toko-toko Forbes itu sama, jadi intinya kita istilahnya menguangkan seluruh aset kita. Kita punya rumah nilainya berapa, kita punya mobil nilainya berapa. Tapi jangan lupa banyak juga dari toko-toko di Forbes tersebut yang mempunyai saham ya. Nah, saham ini kan mempunyai nilai uang, itulah yang nilainya diuangkan. Jadi kadang-kadang toko-toko Forbes ini juga memiliki penggelembungan aset istilahnya, jadi aset bubble. Ada juga kan aset itu nggak hanya aset tangible, kan ada yang intangible seperti nilai paten ataupun ada nama baik, itu juga bisa diuangkan. Nah, jadi kita perlu teliti lebih lanjut. Jadi sebenarnya seberapa besar kekayaan bersih yang berupa aset tangible kalau misalnya kalian lihat dari toko-toko Forbes ini. Karena yang ditampilkan di Forbes itu adalah aset tangible dan intangible. Seperti itu mungkin, San. Oke, baik. Semoga sudah terjawab. Nah, kita lanjut nih, Mas Andre, ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah ngomongin kekayaan, cash flow, budgeting. Sekarang kita beralih ke tentang pos keuangan yang 4321. Nah, memang sebaiknya kita sudah sebelum memulai pos keuangan ini sendiri, kita seharusnya sudah ada dana darurat, kemudian proteksi seperti itu ya, Mas Andre. Tapi tidak salah juga kalau kita mulai mencicil dana darurat di pos keuangan tiap bulan, karena ada pos yang 20%. Itu untuk investasi, betul ya Mas Andre? Nah, dari 20% ini sendiri, Mas Andre sebaiknya membagi yang mana, berapa persen untuk dana darurat, berapa persen untuk investasi, itu seperti apa ya? Bagaimana sebaiknya? Apakah kalau misalkan dana darurat sudah cukup nih, sudah 6 bulan, kemudian stop aja, kita lanjut untuk investasi saja gitu? Betul, San. Jadi untuk awalnya, kalau misalkan saya rasa sih kebanyakan dari kita, itu dana daruratnya mulainya dari nol ya, karena kan banyak dari kita yang baru mengenal istilah dana darurat ini. Nah, oleh karena itu biasanya untuk awal 10% kita masukin ke dana darurat dan 10% kita masukin di investasi. Investasi sendiri mau dimasukin di mana, itu kita akan pelajari di materi kedua setelah sesi ini. Sedangkan untuk dana darurat, memang kalau sudah sampai 6 kali dari pengeluaran kita sekarang, kita stop aja, kita pindahin semuanya ke pos investasi. Mungkin seperti itu. Dan dana darurat ini apakah harus menyesuaikan profil kita juga, Mas Andre? Karena misalkan kalau kita bandingkan, kalau orang yang single, dana daruratnya itu sepertinya harus beda kan ya dengan dana darurat orang yang sudah berkeluarga seperti itu. Iya, memang benar ya, kayak yang dibilang Santi, dana darurat sendiri itu sifatnya dinamis ya. Untuk orang-orang yang masih single, sebenarnya cukup nih 3 kali dari pengeluaran dia sekarang, apalagi kalau dia masih aktif bekerja. Tapi kalau saya sih pandangannya konservatif ya, kayak misalkan kayak corona sekarang kan kita nggak ada yang tahu bahwa akan melanda. Oleh karena itu biasanya untuk orang yang masih single kan disarankannya 3-6 kali, kita ambil yang konservatif, berarti kita harus ngumpulin dana darurat sebesar 6 kali. Sedangkan untuk orang yang masih sudah berkeluarga, biasanya dia ngumpulin sebesar 9-12 kali dari pengeluaran bulanannya dia. Dan kalau misalnya kita ambil yang konservatif lagi, kita ambil yang 12 kali dari pengeluaran bulanannya dia. Mungkin begitu, San. Jadi untuk orang yang single, 6 kali dari pengeluaran bulanan, dan untuk orang yang sudah menikah, dia 12 kali dari pengeluaran bulanan. Oke. Jadi memang benar harus disesuaikan dengan profilnya ya, Mas Andri. Jadi begitu dana darurat ini sudah tercapai, sudah mencapai 6 bulan ataupun 12 bulan, tergantung dengan profil risiko, berarti kita sudah mulai start bisa fokus ke investasi, seperti itu ya? Iya, betul. Begitu juga dengan yang 30% cicilan dan tagihan ya, San.
Kan kalau misalnya nanti mortgage ataupun KPR kita udah lunas, kita juga bisa nih pindahin posnya ke investasi dan tabungan semua. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir nih Mas Andre, karena kita sudah di akhir sesi pertanyaan yang pertama, terkait dengan, kita balik lagi karena mungkin rata-rata di sini pesertanya mahasiswa juga. Jadi mahasiswa sendiri itu ternyata pendapatannya juga bisa lebih dari satu source aja. Ada yang dengan beasiswa plus masih dapat dukungan dari orang tua seperti itu atau dari Baito. Nah, bagaimana sih seharusnya memisahkan financial planning? Apakah seharusnya digabung dulu pemasukan bulanan? Tapi kan itu tidak bisa fix ya. Kalau hanya beasiswa saja itu jumlahnya mungkin fix. Tapi kalau misalkan dari Baito atau dari support dari orang tua itu mungkin jumlahnya dinamis atau berubah setiap bulannya. Apakah sebaiknya itu perencanaan keuangannya digabung di sisi income-nya Mas Andre ataukah dipisah? Oh, iya. Kalau saran saya, kan tadi kan kita identifikasi penghasilan ya. Jadi semua income yang kita dapatkan mau dari beasiswa, pekerjaan utama, dukungan dari orang tua, terus kalau kita ambil part-time, itu semua kita gabungin dalam pos penghasilan. Kalau misalkan ada yang nilainya tidak tetap, kita ambil aja nilai rata-ratanya. Jadi misalkan orang tua kita ngirimnya 1 juta bulan ini, terus bulan depan 2 juta. Kan rata-rata 1,5 juta. 1,5 juta itulah yang kita pakai untuk diidentifikasi di penghasilan kita. Oke, baik. Seperti itu ya sarannya. Baik, untuk sesi pertanyaan, mohon maaf saya akhiri dulu sekarang, karena kita harus lanjut ke materi yang kedua. Terima kasih atas semua pertanyaan yang telah disampaikan, dan Mas Andre atas jawabannya. Kira-kira semua pertanyaan sudah terjawab ya. Tapi meskipun mungkin masih ada yang mengganjal, silakan tetap diketik di chat, nanti akan saya berusaha rangkum dulu. Dan sekarang kita lanjut ke sesi 2 mengenai topik investasi. Saya persilahkan kepada Mas Andre untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Santi. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Nah, kita akan mulai materi yang kedua ini dengan mengakses website yang udah ada di layar depan teman-teman kalian, yaitu http://bit.ly/profil resiko saya. Saya bisa mengharapkan partisipasi dari teman-teman sekalian untuk bisa melakukan assessment dulu sebelum kita memulai sharing kita pada siang hari ini. Nantinya di situ bakalan ada 7 pertanyaan. Teman-teman jawab aja sesuai dengan kondisi teman-teman sekarang. Kayak yang pertama, pertanyaannya adalah seberapa paham kamu mengenai investasi. Yang kedua, berapa lama kamu sudah berinvestasi. Yang ketiga, apa tujuan kamu berinvestasi. Pendapatan, kalau teman-teman ingin berinvestasi untuk memperoleh cash flow atau pendapatan, atau teman-teman ingin mendapatkan peningkatan nilai. Jadi tujuannya kan orang-orang bisa beda-beda ya. Yang keempat adalah berapa lama kamu ingin berinvestasi. Yang kelima, berapa besar kerugian yang kamu sanggup tanggung. Yang keenam, periode untuk nilai kinerja investasi. Ada orang-orang yang pengen ngecek investasinya setiap hari, ada yang pengen setiap bulan, ada yang pengen setiap tahun. Nah, teman-teman jawab aja sesuai dengan pilihan jawaban yang ada. Dan yang terakhir, berapa persen penghasilan yang kamu akan alokasikan untuk investasi. Kalau buat tadi yang belum bisa akses ini linknya, silakan kalau untuk mengisi terlebih dahulu. Nanti hasilnya disimpan dulu aja, akan kita gunakan di tengah-tengah sharing dari materi ini. Baik teman-teman, untuk memudahkan mengakses linknya, bisa dilihat juga di kolom chat itu sudah di-paste oleh Mas Agus, self-assessment link. Jadi teman-teman bisa dicoba melalui gadgetnya, akses dulu link tersebut, nanti dijawab 7 pertanyaan yang tadi disampaikan Mas Andre, dan nanti hasilnya adalah teman-teman akan mengetahui bagaimana profil resiko teman-teman terhadap investasi. Jadi apakah teman-teman masuk ke dalam kategori konservatif, moderate, atau agresif. Kami harapkan teman-teman mencoba semua, karena ini akan penting banget untuk materi kita selanjutnya, karena nanti Mas Andre akan membahas sesuai dengan profil resiko seperti itu ya Mas ya, investasi yang tepat untuk konservatif, moderate, ataupun agresif. Kita masih ada waktu 2 menit untuk kita persilakan teman-teman mengakses profil resikonya masing-masing. Oh ya, sambil menunggu, boleh balik lagi nih Mas, yang tadi sedikit ya. Jadi yang untuk pos keuangan 4321 itu tidak fix ya Mas ya?
Iya, tidak fixan. Jadi itu adalah biasanya untuk starter ya. Kayak misalkan tadi, kalau kita gajinya 5 juta, untuk nabung 20% atau 1 juta, itu udah sulit kan. Tapi nantinya kalau gaji kita naik jadi 20 juta misalnya, 20% atau 4 juta tentunya menjadi hal yang lebih mudah karena kita udah terbiasa habis penghasilannya 4 juta setiap bulannya. Jadi kalau misalnya sharing dengan peningkatan gaji kita, hukum 4321 itu bisa berubah. Bisa aja kalau kita tadi nabungnya cuma 1 juta, kalau gajinya 5 juta, waktu gaji kita 20 juta, kita udah bisa nyimpan 10 juta rupiah setiap bulannya. Oke, tapi memang ada pakemnya ya, maksudnya yang pasti kebutuhan dasar itu tidak boleh lebih sedikit dari cicilan seperti itu ya. Iya, Karena kebutuhan dasar harus tetap pos yang paling besar peruntukan setiap bulannya ya. Dan Iya. sehatnya sendiri nih Mas Andri, setiap bulan kita boleh nyicil hutang berapa sih maksimalnya Mas Andri, sehatnya? Sehatnya itu sebenarnya kalau dari kacamata perbankan sendiri ya, itu yang disarankan sebenarnya angkanya 30%. Tapi beberapa dari kita mungkin diizinkan untuk 50%. Tapi 50% itu kurang recommended karena biasanya dia akan mengorbankan porsi kehidupan kita yang lain. Jadi kita nggak bisa entertainment lagi karena uangnya habis dipakai untuk bayar utang gitu, San. Jadi Iya. kalau kita memutuskan untuk ngambil cicilan rumah dan cicilan kendaraan, usahakan itu maksimal 30% dari penghasilan kita saat ini. Dan itu ada syaratnya ya Mas, kita lihat juga ya bunganya, apakah bunganya sangat tinggi ataupun bunganya masih bisa kita toleransi gitu. Kalau bunganya tinggi banget, itu apa sebaiknya kita lunasin Mas, kalau memang ada dana? Atau ambil dari aset, bolehkah? Seperti itu. Benar, jadi misalkan kita, kan hutang itu sendiri ada dua ya, ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Kalau hutang produktif itu nilai aset kita semakin lama semakin berkembang. Kayak misalkan tadi, hutang untuk beli rumah. Rumah kita beli sekarang harga 400 juta, mungkin 5 tahun lagi naik jadi 500 juta. Satu lagi adalah hutang konsumtif. Hutang konsumtif ini kayak pemakaian kartu kredit, pinjam uang untuk pergi traveling, itu kan bukan kebutuhan kan, tapi adalah keinginan. Nah, hutang-hutang konsumtif inilah yang harus kita lunasi secepatnya. Sedangkan untuk hutang produktif ini sendiri, mau dibiarin aja juga nggak apa-apa. Karena emang nilai aset kita juga akan semakin berkembang seiring dengan perjalanannya waktu. Oke, baik. Jadi tergantung jenis hutangnya juga ya. Iya. Oke, baik Mas Andri, sebenarnya waktu untuk asesmen sudah berakhir. Saya harapkan teman-teman sudah pegang hasilnya semua ya. Kalau saya sendiri ini moderate ternyata Mas Andri, tengah-tengah nih. Tengah-tengah ya, moderate. Siap. Ya. Baik, saya kembalikan ke Mas Andri. Terima kasih. Terima kasih Santi untuk kesempatannya lagi. Kita akan melanjutkan ya. Dan judulnya adalah mengenal instrumen investasi yang menguntungkan untuk masing-masing profil resiko. Jadi ini adalah materi presentasi yang kedua. Saya harapkan teman-teman masih bisa ngikutin juga. Jadi saya akan awali presentasinya dengan kenapa alasan kita harus berinvestasi. Sebagai contoh nih, tadi kan Budi mempunyai kelebihan uang kalau dia nggak di Starbucks sebesar 900.000. Kalau Budi memutuskan untuk menabung sebesar 500.000 per bulan, dari umur 26 tahun sampai dengan umur 56 tahun, Budi bisa mengumpulkan sebesar 1 miliar rupiah saat dia pensiun nanti. Nah, kita ambil contoh kedua, temennya Ari gitu ya. Nggak ada yang namanya Ari kan ya. Dan di sini Ari memutuskan nih untuk nabungnya nanti aja. Dan dia baru menabung saat umur 36 tahun sampai dengan usia dia pensiun 56 tahun. Ternyata Ari itu baru bisa mengumpulkan nilai uang yang sama kalau dia nabung 1,5 juta per bulan atau 3 kali lipat dari yang Budi tabung. Nah, jadi semakin cepat kalian mulai berinvestasi, semakin cepat juga uang bisa bekerja untuk kita semua, kayak gitu ya. Ini adalah alasan yang pertama kenapa kita harus berinvestasi. Saya harapkan teman-teman bisa ngikutin. Dan investasi itu sendiri apa? Di sini adalah definisi investasi menurut saya ya. Jadi karena definisi investasi itu juga banyak, kalau ini yang menurut saya, itu adalah menanam modal yang kita lakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan keuntungan dan dikelola secara pasif. Keuntungan di sini sendiri ada beberapa, dia bisa berupa dividen, ataupun bisa berupa cash flow, atau dia juga bisa berupa capital gain atau peningkatan harga. Dan dikelola secara pasif itu karena kita juga sering nih lihat mungkin teman-teman kita paling sering kalau dia lagi investasi saham gitu ya. Lagi ngapain lo? Gue investasi di saham, tapi kerjaannya dia monitor layar terus tiap hari. Dia lihat tuh pergerakan harga saham naik turun.
Nah, menurut saya itu bukanlah suatu tindakan investasi karena itu nggak dikelola secara pasif. Dia aktif untuk memonitor sahamnya. Jadi, saya ingin membedakan bahwa tindakan untuk trading itu bukanlah sebuah tindakan untuk berinvestasi. Berinvestasi tersebut itu ada 5 poin, menanam modal, individu, jangka waktu tertentu, untuk menghasilkan keuntungan, dan yang paling penting dikelola secara pasif atau tidak mengharuskan kita untuk menghabiskan banyak waktu di sana. Nah, jenis-jenis investasi sendiri itu ada beberapa, ada 2 ya. Yang pertama adalah investasi berbasis pinjaman ataupun debt, dan yang kedua adalah investasi berbasis ownership ataupun equity. Untuk investasi berbasis debt, itu prinsipnya kayak gini. Kita minjemin uang ke orang, dan kalau kita sudah minjemin uang ke orang, kita mengharapkan dia akan mengembalikan uang kita beserta dengan bunganya juga. Contohnya adalah deposito, obligasi, dan peer-to-peer lending. Dan yang kedua adalah ownership, investasi berbasis ownership. Kalau investasi berbasis ownership, itu kita berharap kenaikan harga dari investasi tersebut, dan di beberapa kita juga mengharapkan bonus berupa cash flow ya. Contohnya kayak kita investasi di rumah, kalau rumahnya itu kita sewakan, kan kita mendapatkan uang sewa ataupun cash flow. Selain itu, kita juga berharap harga rumahnya naik dari waktu ke waktu, sehingga nilai investasi kita akan semakin meningkat. Kalau emas, dia hanya kenaikan harga aja, dan yang terakhir saham, dia bisa mendapatkan capital gain dan bonus cash flow juga berupa dividen. Ini adalah besaran jenis investasi, yaitu investasi berbasis pinjaman ataupun debt, dan yang kedua adalah investasi berbasis ownership ataupun equity. Nah, dan ini mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih, apakah investasi selalu memberikan keuntungan? Jadi jawabannya enggak juga ya, karena enggak setiap investasi itu memberikan keuntungan, ada potensi kerugian di sana, dan investasi bisa dikatakan menarik kalau dia memberikan potensi keuntungan itu lebih besar daripada potensi kerugian. Atau misalkan kalau kita main probability, potensi keuntungan itu lebih besar, atau 51% kayak gitu ya, dibandingkan dengan potensi kerugian yang minimal. Nah, tadi kan saya bilang bahwa ada potensi kerugian. Kerugian itu kalau di investasi disebut dengan resiko. Jadi yang namanya investasi itu, dia ibaratnya sebuah neraca gitu ya. Ada di sebelah kiri namanya return, dan di sebelah kanan namanya resiko. Semakin besar return yang kita pengen capai, biasanya risiko yang terkandung dari investasi tersebut juga akan semakin besar. Semakin kecil return yang ingin kita capai, biasanya risiko yang terkandung juga akan semakin kecil. Jadi ibaratnya neraca, dia harus balance ya. Kalau misalkan ada orang yang menawarkan kepada kalian investasi dengan return tinggi, tapi tanpa resiko, saya pastikan mereka adalah penipu ya, atau dia adalah scam. Kita ambil contoh kasus aja nih, misalkan kayak Koperasi Cipaganti. Sekarang mungkin kalau kalian kerjanya di Bandung atau tinggalnya di Bandung dan Jakarta, dulu mungkin kalian sering dengar nih nama travel namanya Cipaganti. Nah, mereka menawarkan tabungan dengan bunga 17% fix per bulan ya. Fix per tahun. Itu tuh tinggi banget 17%. Dan fix lagi. Jadi kalau misalkan ada orang juga yang nawarin kalian bunga fix, itu biasanya dia juga penipuan ya. Dan berikutnya ada juga beberapa contoh kasus yang dia menawarkan kita untuk bisa membeli mobil kayak Mimers ya. Itu dia menawarkan kita untuk bisa membeli mobil dengan modal 600.000 aja. Padahal ternyata kalau kita telisik lebih lanjut, itu dia adalah member get member ataupun skema Ponzi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada investasi yang menawarkan kepada kalian return besar ataupun tanpa risiko, atau kita bisa bilang too good to be true, kalian hati-hati lagi. Saya yakin 99% lah, sebagian besar dari penawaran investasi tersebut adalah penipuan. Nah, dan mengenal profil risiko sendiri, jadi kan sebelum kita berinvestasi, tadi kan investasi itu selain bisa memberikan keuntungan, di dalamnya terkandung risiko kan. Supaya kita bisa nyaman dalam melakukan investasi, biasanya kita harus mulai dari mengenal profil risiko ataupun risk profile. Hal ini menggambarkan seberapa besar risiko yang nyaman ditanggung oleh investor. Dia diinikan oleh digantungkan oleh dua. Yang pertama adalah risk required ataupun risiko yang terkandung karena return yang ingin kita capai. Kalau kita ibaratnya tadi ya, kalau kita pengen dapat untung 5%, ada potensi kerugian 5%. Kalau kita pengen dapat untung 20%,
ada risiko kerugian 20%. Jadi risiko yang terkandung karena return yang ingin kita capai. Yang kedua adalah risk capacity. Risk capacity ini bergantung pada orang masing-masing. Tentunya orang yang berusia muda itu lebih sanggup untuk menanggung resiko dibandingkan dengan mereka yang sudah tua. Terus status pernikahan sendiri itu juga bergantung ya. Jadi kalau misalnya orangnya single, itu tentunya risikonya akan lebih agresif dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Dan penghasilan, mereka yang berpenghasilan tinggi tentunya akan lebih sanggup untuk menanggung resiko 5 juta dibandingkan dengan kehilangan uang 5 juta untuk mereka yang penghasilannya rendah. Nah, selain itu ada jumlah tanggungan, pengalaman berinvestasi, dan tujuan berinvestasi. Jadi, yang teman-teman tadi ambil di awal itu adalah kita pengen mengenal profil risiko dari teman-teman itu sendiri. Tadi kan kita ada 3 ya, ada yang konservatif, moderat, dan agresif. Jadi mungkin saya jelasin sedikit, kalau teman-teman profil risikonya konservatif, itu teman-teman cenderung untuk memilih instrumen investasi yang aman dengan hasil yang sudah diketahui sebelumnya seperti deposito. Kalau kita nabung di deposito 10 juta, bunganya 5%, kita bisa expect nih, tahun depan kita akan mendapatkan 10.500.000. Itu hasilnya udah hampir pasti ya, apalagi sekarang dijamin oleh LPS. Sedangkan untuk mereka yang moderat, itu dia cenderung untuk mengambil risiko yang lebih besar dengan cara mendiversifikasi investasinya. Kayak tadi kan Santi kan moderat ya, berarti dia 50% mungkin di deposito, dan 50% lagi mungkin dia bisa coba-coba ke instrumen investasi yang lain, seperti peer-to-peer lending ataupun saham. Dan yang terakhir adalah agresif. Kalau saya sendiri, itunya agresif ya. Saya berani untuk mengambil risiko dengan menempatkan sebagian besar instrumen investasi saya di instrumen yang berisiko tinggi. Jadi saya kalau kehilangan uang ya biasa aja gitu ya. Nah, kita coba ambil contoh kasus ya. Ini adalah cerita tentang saham. Jadi ada 3 saham, BFI Finance, Cipaganti, dan Indomobil. Kita pengen cek nih, apakah hasil dari profil resiko yang tadi teman-teman ambil itu sudah sesuai dengan pada prakteknya nanti. Ini contohnya, pada tanggal 1 itu saya investasi saham nih. BFI Finance saya untung 6 juta, Cipaganti rugi 300.000, dan Indomobil itu untung 500.000, sehingga total gain saya adalah 7 juta rupiah. Semua orang, apapun profil resikonya, kalau dikasih uang, pasti mau kan? Jadi kalau kalian dikasih uang cuma-cuma, pasti mau kan 7 juta. Nah, tapi gimana kalau ternyata besoknya kita rugi 7 juta? Jadi fluktuasi harganya tinggi banget gitu ya. Hari ini untung 7 juta, tiba-tiba kita besok rugi 7 juta. Atau kalau beberapa orang berpikiran, kalau misalnya saya jual kemarin, saya ruginya 14 juta nih, gitu. Nah, kalau orang-orang yang konservatif dan moderat, itu biasanya nggak nyaman nih dengan keadaan ini. Sedangkan orang-orang yang agresif, dia ya biasa aja. Soalnya besok saya ada kemungkinan untung lagi jadi 7 juta. Jadi kayak gitu ya. Nah, menurut teman-teman, apakah tadi profil risiko yang kita udah tes, itu sesuai nggak dengan kondisi ini ya? Mungkin teman-teman sendiri yang bisa mengakses ya. Dan ini adalah yang direkomendasikan kalau risk profile-nya itu, di sini ada kolom risk profile, kemudian ada equity investment atau investasi berbasis equity, ada percent debt investment atau investasi berbasis pinjaman, dan expected return. Kalau dia orangnya konservatif, disarankan untuk nabung 20% di equity, 80% di debt investment, dan dia bisa expect untuk tahun depan dia mendapatkan return sebesar 8% per tahun ya. Kemudian kalau orangnya itu moderat, dia investasinya 50% di equity, 50% di debt, dan dia bisa expect tahun depan bisa dapat 10%. Kalau orang agresif, itu dia 80% di equity, 20% di debt investment, dan 12% dan dia bisa expect dapat 12% di tahun depan. Tapi kalau saya sendiri, saya di luar ini ya, saya super agresif, jadi 100% saya masukin di equity semua. Nah, tapi teman-teman harus cek lagi dengan profil resikonya tadi, apakah teman-teman cocok nggak dengan instrumen investasi yang pengen teman-teman ambil. Ya, sampai di sini kita kan udah tahu nih, ada equity investment dan debt investment. Kita coba pelajari lagi secara lebih dalam ya. 8 instrumen investasi yang memberikan keuntungan.
Jadi ini adalah tabel resiko berbandingkan dengan return. Dari yang paling bawah resiko dan return yang paling rendah adalah deposito. Kemudian di sini ada bonds ataupun obligasi, ada koperasi, sampai yang terakhir adalah crowdfunding. Saya coba jelasin satu-satu. Yang pertama ini adalah deposito. Jadi kalau kita mau buka deposito, ini kita datang ke bank untuk buka dan kita bisa expect dia bisa mendapatkan 5-8% per annum. Resikonya sendiri relatif lebih rendah karena dijamin oleh LPS untuk nilai sampai dengan 2 miliar rupiah. Deposito sendiri kalau kalian mau tinggi, itu kalian bisa ambil deposito di BPR ya, atau Bank Pengkreditan Rakyat. Karena dia memberikan bunga deposito yang jauh lebih tinggi daripada bank umum seperti Bank Mandiri ataupun BNI. Instrumen investasi yang berikutnya adalah bonds. Bonds ini adalah obligasi. Obligasi itu dikeluarkan oleh dua pihak. Ada dikeluarkan oleh pemerintah, ada juga yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Biasanya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memberikan return yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita bisa expect return-nya adalah 6-10% per annum, dan risiko sendiri ditentukan oleh lembaga pemeringkat. Biasanya dikasih grade A itu yang paling aman, tetapi memberikan return yang paling rendah. Kemudian ada B, itu dia relatif lebih tinggi risiko dibandingkan dengan yang si A, tapi memberikan return yang lebih tinggi. Sampai yang terakhir itu adalah E, itu artinya nggak usah coba-coba, itu dianggap sampah lah ya, pinjaman dari perusahaan-perusahaan yang jelek banget kayak gitu. Berikutnya adalah simpanan di koperasi. Jadi ternyata kalau kita tuh nggak bisa hanya nyimpan uang di bank, kita juga bisa nyimpan uang di koperasi. Karena menyimpan uang di koperasi bisa memberikan return 8-12% per annum. Tetapi ada risikonya karena dia tidak dijamin oleh LPS dan ada risiko likuiditas ya. Kalau misalnya kita nabung banyak, kalau kita nanti mau ambil uangnya, dia bisa jadi nggak bisa langsung menyediakan uangnya dalam saat itu juga. Misalkan kita nabung 500 juta, bisa aja dia cicil setiap harinya 100 juta karena ada risiko likuiditas di sana. Instrumen investasi yang berikutnya adalah peer-to-peer lending. Ini return-nya bisa sampai dengan 24% per annum. Jadi peer-to-peer lending itu apa? Itu adalah suatu platform yang sekarang lagi booming di Indonesia ya. Jadi kita minjamin uang ke orang tapi melalui aplikasi. Dan kalau orangnya itu nanti akan dibantu assess oleh beberapa platform tersebut. Kalau orangnya itu dianggap berkarakter baik, dia akan memberikan return yang rendah sebesar 10%, tapi kalau dianggap karakter orangnya jelek, dia akan memberikan return yang tinggi sebesar 24%. Oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman baru mau investasi di peer-to-peer lending, pilihlah orang-orang yang karakternya dengan yang baik kayak gitu ya. Nah, resikonya sendiri, dia tidak dijamin nih, tapi memiliki keuntungan cash flow, karena kita akan dibayar setiap minggu. Jadi misalnya kayak kemarin, saya investasi di Amarta sebesar 5 juta rupiah, selama 1 tahun ya, jadi setiap minggunya saya akan mendapatkan 100.000. Jadi dibandingkan dengan deposito kan beda ya. Kalau deposito kita nabung sekarang, uangnya baru bisa kita ambil tahun depan. Kalau di peer-to-peer lending dia agak berbeda, setiap minggu kita akan mendapatkan cicilan atas pinjaman yang kita berikan. Nah, 4 ini adalah instrumen investasi berbasiskan pinjaman. Jadi kita minjemin uang ke orang lain, berharapkan mendapatkan pokoknya dengan bunga. Berikutnya kita akan belajar investasi berbasis equity ataupun ownership. Yang pertama adalah rumah. Ini adalah satu instrumen investasi yang paling booming juga, properti. Ini properti maksudnya rumah dan apartemen. Dia bisa memberikan cash flow sebesar 5% per annum dan bisa mendapatkan kenaikan capital gain sebesar 10%. Tetapi kita perlu lihat resikonya. Kalau ternyata kita butuh uang dan kita pengen jual rumahnya, itu nggak bisa dijual sebagian. Kita nggak bisa jual hanya gudangnya aja. Kita nggak bisa jual hanya ruang tamunya aja, kita harus jual semua. Dan ada biaya tersembunyi kalau kita punya rumah, yaitu biaya maintenance ya. Dan kadang-kadang biaya maintenance-nya ini bisa tinggi banget. Berikutnya adalah reksadana. Sebenarnya reksadana sendiri itu pengompokannya ada banyak, tetapi yang saya maksud di sini adalah reksadana saham ataupun reksadana indeks. Dia bisa memberikan return mengikuti IHSG, yaitu sebesar 15% per annum, tetapi memiliki resiko volatilitas harga yang tinggi. Jadi, kayak tadi yang saya tunjukkan ya, bisa aja kita rugi 7 juta sekarang, tiba-tiba besok jadi untung 7 juta. Nah, itu reksadana indeks tuh. Sebenarnya sama kayak nabung saham, kita bisa mendapatkan
Kalau di saham itu kita bisa mendapatkan dividen dan capital gain. Dan buat teman-teman yang mau tahu, kalau kita nabung di saham itu kita bisa dapat 35% per hari. Tapi juga perlu kita perhatikan kalau kita nabung di saham, kita juga bisa rugi 35% per hari. Kalau kita nabung 10 juta sekarang, mungkin kita besok untung 13,5 juta, atau mungkin uang kita besok jadi 6,5 juta, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah crowdfunding, ini juga baru populer belakangan ini. Ini ibaratnya kalau urun dana ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau buka usaha, dia akan menawarkan kepada investor untuk menanamkan modal di usahanya. Nah, enaknya apa? Kalau kita usahanya itu untung besar, kita juga akan cuan banyak. Tetapi kalau misalkan ternyata usahanya gagal, ya seluruh modal kita hilang bersama dengan usaha tersebut. Ini adalah ibaratnya kayak kita memulai bisnis, tapi kita nggak mulai bisnis sendiri, tapi kita nitipin uang ke orang lain yang ingin mulai bisnis. Ada beberapa aplikasi atau platform yang sekarang udah mulai terkenal, kayak Bijer gitu ya, kalau teman-teman pernah dengar. Nah, itulah tadi beberapa instrumen investasi yang menguntungkan berdasarkan profil resiko. Jadi kita perlu sesuaikan investasi mana sesuai dengan profil resiko kita dan tujuan investasi kita, horizon investasi kita, apakah mau jangka pendek ataupun jangka panjang. Mungkin begitu, San, saya kembalikan ya. Ya, baik, terima kasih Mas Andre atas presentasi sesi keduanya. Ini menarik sekali. Jadi memang untuk investasi kita harus perhatikan beberapa poin, Mas ya, terutama untuk pemula. Itu kita harus setting dulu di awal tujuan keuangan untuk investasinya apa. Karena itu tiap investasi sendiri itu kita harus taruh dengan tujuan masing-masing, karena kan misalkan kita punya tujuan keuangan yang tidak dengan horizon yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama, kalau bisa jangan ditaruh di tempat yang return-nya terlalu kecil, seperti itu ya Mas Andrea. Iya, betul. Ya, dan kemudian yang kedua kita harus perhatikan juga profil risiko, dan ternyata ada beberapa nih atau ada banyak jenis investasi yang menguntungkan, investasi keuangan seperti itu. Dan mungkin beberapa dari kita nih Mas Andre belum memulai investasi, bukan karena kita nggak mau, tapi karena kita memang belum tahu Mas Andre bagaimana memulai investasi. Kira-kira dari Mas Andre sendiri, apa sih tipsnya untuk memulai investasi nih Mas, setelah kita melakukan asesmen profil resiko? Setelah mungkin teman-teman sudah pegang bahwa dirinya ternyata moderate atau ternyata agresif. Apa yang harus dilakukan untuk memulai? Let's say saya mau mulai belajar saham, saya mau mulai belajar reksadana, seperti itu Mas Andre. Terima kasih ya San untuk pertanyaannya. Jadi tadi kan kita di awal udah belajar ya bahwa 20% dari penghasilan kita harus kita alokasikan untuk tabungan dan investasi. Nah, selanjutnya mungkin yang menjadi pertanyaan, saya udah punya nih uang 20%-nya, saya tabung kemana? Buat teman-teman yang tadi ada pertanyaan itu, kita bisa refer ya, tadi kalau misalnya kayak Santi, orangnya adalah moderat, berarti 50% di aset berbasis debt, dan 50% lagi di aset berbasis equity. Di debt sendiri yang paling mudah itu kan adalah deposito. Dan kalau misalnya di equity, yang paling mudah adalah mungkin reksadana ya. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali mulai, saya sarankan untuk nabung di reksadana aja. Di reksadana sendiri, itu juga sebenarnya diperuntukkan untuk investor pemula. Jadi ibaratnya kita nitipin uang kepada orang lain, nanti orang lain, atau kita sebutnya manajer investasi itulah yang akan mengelola uang kita. Mungkin begitu, San. Ada aplikasi, kita bisa beli reksadana ini secara online. Kalau yang terkenal di Indonesia, sekarang ada 3 ya. Ada yang pertama adalah Bareksa, yang kedua adalah Bibit, dan yang ketiga adalah Ajaib. Teman-teman bisa mulai install aplikasi tersebut untuk lihat. Nanti di sana, waktu pertama kali teman-teman download, akan diminta juga profil resikonya. Selanjutnya, mereka akan merekomendasikan reksadana yang paling sesuai berdasarkan profil resiko teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Mas Andre. Kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Mas Andre, karena kita lumayan on time, kita buka sesi pertanyaan 20 menit ke depan. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada kebingungan selama ini sudah memulai investasi tapi kenapa masih ragu atau ternyata return yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti itu silakan ditulis pertanyaannya di chat. Dan kita mulai dari pertanyaan tentang reksadana nih Mas Andre, lebih dalam tentang reksadana.
Jadi ada tips nggak Mas untuk memilih manajer investasi? Mungkin beberapa dari kita juga masih bingung, ternyata di reksadana itu banyak banget ya pihaknya, ada manajer investasi, ada bank kustodian, ada agen banknya sendiri. Jadi itu seperti apa ya Mas? Mungkin bisa diberikan gambaran ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi untuk kita yang baru mau beli reksadana, itu sebenarnya kita punya dua cara ya. Yang pertama kita bisa beli reksadana secara online, dan yang kedua kita bisa datang ke bank yang mempunyai sertifikasi APERT ataupun agen penjual reksadana. Nah, untuk kita yang baru mulai, saya rekomendasikan untuk beli reksadana secara online aja karena jauh lebih mudah dibandingkan dengan datang ke bank. Kayak tadi, misalkan kita sudah memutuskan nih untuk berinvestasi di reksadana, dan kita sudah memutuskan juga untuk mau beli reksadana secara online melalui aplikasi salah satu yang paling banyak sekarang digunakan kan adalah Bibit. Nanti di sana kan akan ada banyak manajer investasi ya. Biasanya kita akan melihat dua. Yang pertama adalah AUM ataupun Asset Under Management. Kita pilih reksadana ataupun manajer investasi dengan AUM paling tinggi ataupun dana kelolaan paling besar. Biasanya yang disebut besar itu dana kelolaannya lebih dari 500 miliar per manajer investasi ya. Kalau misalkan dia belum sampai 500 miliar, kalian mendingan tinggalin dulu aja, cari manajer investasi yang lebih, sebentar, nah, kelihatan nggak ya, San? Kelihatan Mas. Jadi full ya. Oke, pilih manajer investasi dengan AUM yang tinggi. Kemudian yang namanya orang kerja kan kita menunjuk manajer investasi untuk mengelola uang kita kan. Nah, kita itu perlu bayar ke mereka. Namanya manajemen fee ataupun expense ratio. Bayarannya beda-beda, ada yang bayarnya 0,5%, ada yang bayarnya 2%. Jadi kita pilih aja manajer investasi yang bayarannya paling murah sekitar 0,5% per tahunnya. Seperti itu mungkin untuk rekomendasinya. Oke, jadi seperti itu tipsnya ya. Nah, untuk reksadana sendiri nih Mas, kalau misalkan saya sudah taruh uangnya di reksadana, berarti uang saya itu dipegang siapa Mas? Di manajer investasi itu atau di mana? Karena kan saya datangnya ke bank, misalkan saya mau buka reksadana ke bank umum. Kemudian nanti dana saya dikelola siapa ya Mas? Uangnya dipegang siapa ya Mas? Jadi tadi kan saya sebutin kalau kita mau beli reksadana kan kita bisa beli secara online melalui aplikasi atau melalui bank kan. Banknya bisa Bank Mandiri, Bank BCA ataupun Bank BNI. Nah, sebenarnya apapun channel pembelian kita, uangnya itu berakhirnya kan di manajer investasi. Jadi bisa aja nih saya sebut aja ya, Sukor Invest Money Market Fund. Ini adalah nama produk reksadana. Kalian bisa beli produk reksadana ini melalui aplikasi Bareksa. Kalian juga bisa beli reksadana ini melalui kantor cabang Bank Mandiri. Nanti dimanapun kalian belinya, uangnya nantinya akan dipegang oleh manajer investasi untuk dikelola lebih lanjut. Mungkin begitu, Sat. Jadi kalau mungkin misalkan nanti ternyata aplikasinya ada masalah ataupun banknya collapse gitu ya, itu uang kalian nggak bakal kenapa-napa karena dipegang oleh manajer investasinya. Selama manajer investasinya tetap berjalan baik, uang kita akan dianggap aman. Kayak gitu. Ya. Mungkin kita juga bisa baca ya track record manajer investasi, bisa ya Mas Andrea, tersedia ya. Misalkan saya mau di Schroders atau di apa, kita bisa baca dulu ya, pelajari dulu profil manajer investasi kita ya Mas Andrea. Iya, betul. Nah, kalau kita pengen lihat profil dari manajer investasi, kita bisa cek yang namanya prospektus ataupun fund fact sheet. Kalau misalkan kalian belinya reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap, itu saya rasa yang penting cuma AUM-nya ataupun dana kelolaan yang tinggi. Tetapi kalau kalian pilihnya investasi reksadana saham ataupun indeks, kita cari yang track record-nya panjang. Kalau bisa dia udah lewat dari tahun 98 ataupun tahun 2003, di mana mereka udah berhasil melewati krisis ekonomi dengan baik. Harapannya kayak misalkan sekarang nih lagi corona nih, dengan pilot yang baik, kita harapkan reksadana kita juga akan memberikan performa yang baik. Oke, baik. Dan reksadana sendiri ini kan ada beberapa jenis ya Mas Andrea?
ada yang mungkin saham, pendapatan tetap. Bagaimana kita memilih sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi kalau misalkan saya mau taruh reksadananya cuma 3 tahun aja, jangka pendek, sama mungkin saya pengen juga untuk jangka panjang, saya taruhnya di jenis yang mana nih Mas Andre reksadananya? Oke. Jadi sebentar ya. Reksadana sendiri kan ada beberapa jenis ya. Kalau kita mau bagi, mungkin besarannya ada 4. Reksadana pasar uang itu untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap untuk jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Berikutnya adalah reksadana campuran untuk jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun. Dan yang terakhir adalah reksadana saham atau reksadana indeks untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Oke, berarti untuk yang jangka paling panjang itu di saham ya, Mas ya? Iya. Kalau yang 3 tahun ke bawah itu sebaiknya di pasar uang? Pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Karena return-nya juga tidak tinggi ya, Mas ya? Jadi sesuai lah ya, resiko sama return ya? Itu Ya, kan salah ditaruhnya di deposito juga ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi kalau reksadana pasar uang kayak gitu, itu kan di dalamnya adalah kumpulan dari instrumen investasi yang deposito dan utang negara yang kurang dari 1 tahun. Jadi manajer investasi akan naruh uang yang kita titipin, dia akan beliin deposito di Bank Mandiri, dia akan beliin deposito di Bank BCA, dia juga akan beliin ORI ataupun obligasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas Andre, dari 8 jenis instrumen yang tadi Mas Andre jelaskan, mungkin yang kurang familiar di telinga kita yang agak baru nih jenisnya itu ada peer-to-peer lending dan investasi crowdfunding. Pertanyaan pertama nih Mas, untuk yang peer-to-peer lending, mungkin tadi Mas Andre sudah jelaskan juga, apa hubungan antara karakter orang yang mengeluarkan jasa tersebut dengan return. Karena tadi sempat dibilang kan ya kalau karakternya itu terrecord jelek, return-nya jadi tinggi seperti itu ya? Atau mungkin saya salah dengar. Kemudian yang kedua tentang crowdfunding, Mas. Untuk investasi ini sendiri apa saja yang harus diperhatikan, Mas, untuk memilih jenis investasi ini? Terima kasih. Terima kasih. Saya mulai dari yang peer-to-peer lending dulu ya. Jadi yang namanya peer-to-peer lending itu kan peer orang minjemin ke orang, ya kan? Dalam hal ini kalau orang yang minjemin uang namanya investor, kalau orang yang minjem uang namanya lender. Nah, kita kan di sini semua belajar sebagai investor ya. Yang jadi pertanyaan tentunya kita mau minjamin uang ke siapa nih? Nanti kalau kalian udah install aplikasi untuk peer-to-peer lending, di sana mereka akan menampilkan ratusan bahkan ribuan orang yang mau minjem uang dari kita. Nah, orang-orangnya ini akan di-assess atau akan dicek oleh tim dari platform kayak Amarta ataupun Coinworks kayak gitu ya. Nah, mereka akan lihat apakah orangnya ini mempunyai karakter yang baik atau orangnya ini mempunyai karakter yang jelek. Kalau misalkan orangnya itu karakternya baik, dia akan memberikan grade yang tinggi, A atau B. Tapi kalau misalkan dia karakternya jelek, mungkin karakter jelek itu maksudnya kayak gimana? Kalau dia pinjam uang, sering telat bayar, bahkan kalau dalam beberapa kasus dia nggak pernah bayar, itu orang yang kita anggap mempunyai karakter jelek. Kalau orang karakternya baik, itu kita pinjemin uang, dia bayarnya selalu tepat waktu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kan kita akan bisa melihat ratusan bahkan ribuan list nama, di mana kita bisa pilih orang mana yang akan kita danain kan. Selanjutnya ketika kita sudah mendanai mereka, biasanya pendanaan itu mulai dari 100.000 sampai angka paling besar mungkin sekitar 5 sampai 10 juta. Berikutnya ketika kita sudah mendanai, mereka akan mengembalikan uang pada kita nih. Kalau misalkan grade-nya A, dia biasanya bunganya kita akan mendapatkan bunga lebih kecil. Kalau misalkan grade-nya E, kita akan mendapatkan bunga lebih tinggi. Tapi ada kemungkinan dia nggak bayar juga. Makanya tadi udah diingetin, kalau kita mau mulai berinvestasi di peer-to-peer lending, pilihlah yang grade-nya A atau B, karena kemungkinan dia membayar itu jauh lebih tinggi. Seperti itu.
Untuk mengetahui grade-nya sendiri bisa dilihat di mana, Mas Andri? Oh, waktu kita install aplikasi peer-to-peer lending itu, nanti dia akan kasih tahu nama, grade dari orang tersebut, sama uangnya itu kita akan dia pakai buat apa. Biasanya nanti akan dipakai buat 3, ada yang namanya konsumtif, produktif, sama invoice financing. Nah, ini akan dilakukan assessment oleh tim dari peer-to-peer lending-nya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab. Kemudian yang tentang crowdfunding, Mas Andre, apa yang perlu diperhatikan poin-poinnya? Jadi, crowdfunding ini sebenarnya sama nih sama peer-to-peer lending. Kayak ibarat kita memulai usaha, itu kan bentuknya bisa 2 ya. Kita mau pakai modal sendiri, atau kita minjem urunan, atau kita minjem uang. Kalau kita minjem uang, usahanya bangkrut, kita harus bayar. Usahanya berhasil juga kita harus bayar. Namanya juga minjem uang kan. Kalau urunan dana, kan beda ya, San. Kalau misalnya urunan dana, usahanya bangkrut, usahanya untung kita, untungnya dibagi. Kalau usahanya rugi, kerugiannya juga dibagi. Nah, equity crowdfunding itu perumpamaannya mirip seperti itu. Ya, jadi ditanggung bersama-sama ya, Mas Andre. Ya, betul. Terima kasih, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Lanjut nih, Mas Andre. Nah, sekarang kan fenomena yang lagi lumayan jadi fokus itu tentang emas nih, Mas, di situasi COVID-19 ini. Harga emas mungkin teman-teman yang sadar itu melonjak tinggi. Banyak orang yang bilang ini safe haven ya, Mas Andrea. Ya. Nah, fenomena ini seperti apa, Mas? Kira-kira apakah sebaiknya kita semua langsung investasikan di emas atau seperti apa? Dan kenapa bisa terjadi seperti itu, Mas? Jadi, emas itu kan sering disebut safe haven ya. Jadi, misalkan kayak gini, atau menjaga terhadap nilai inflasi. Kan di dunia ini ataupun di Indonesia, kita mengenal istilah yang namanya inflasi. Dulu mungkin kita bisa beli bakso harganya Rp5.000, tapi sekarang harga bakso jadi Rp20.000 karena uang kehilangan nilainya, itu disebut dengan inflasi. Sedangkan emas itu berbeda. 0,1 gram emas bisa beli bakso sekarang, 5 tahun lagi 0,1 gram emas juga bisa dipakai untuk beli bakso. Jadi harga bakso dibandingkan dengan harga emas selalu head to head kayak gitu ya, nggak ada penambahan ataupun pengurangan nilai. Makanya emas disebut sebagai safe haven. Nah, kenapa sekarang orang banyak beralih ke emas? Karena nilai uang tadi inflasinya saat krisis itu tinggi banget. Bisa aja nilai 10.000 sekarang itu nilainya menjadi 8.000 di tahun depan kalau inflasinya 20%. Kalau inflasinya 30%, uangnya turun lagi nilainya. Uang 10.000 jadi Rp7.000. Makanya orang lebih milih emas. Kita investasi di saham juga. Tadi kan saham kan bisa memberikan keuntungan yang tinggi. Tetapi ternyata saham itu dia berkorelasi dengan ekonomi. Kalau ekonomi naik, harga saham juga akan naik. Kalau ekonomi turun, harga saham juga akan turun. Makanya kita bisa menemukan IHSG turun sempat 50% di pertengahan tahun kemarin atau sekitar bulan April, bulan Mei. Nah, kalau kita pegang emas sekarang, kita nggak akan peduli nih dengan ekonomi, mau ekonominya naik ataupun ekonominya turun, nilai kekayaan kita pada umumnya akan tetap nggak akan meningkat ataupun nggak akan mengalami penurunan. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi memang wajar di situasi yang seperti ini, yang maksudnya sedang ada shock nih, Mas ya. Oleh karena itu nilai emas melonjak tinggi. Karena kan rata-rata biasanya itu harga emas 500.000 gitu ya. Nah, sekarang bisa sampai 1 juta kalau nggak salah kemarin saya cek. Kalau juga boleh, itu untuk diverifikasi aja ya. Biasanya orang nabung emas itu sekitar 20% dari total nilai portofolio investasi mereka. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih, Mas. Mungkin untuk menutup sesi pertanyaan hari ini, karena saya lihat sih ini pertanyaan yang memang terakhir di kolom chat. Jadi dari jenis-jenis investasi yang tadi Mas sebutkan, instrumen, itu likuiditasnya sendiri seperti apa, Mas? Karena kan kita harus memperhatikan likuiditas dari instrumen ini untuk kepentingan dana darurat kita sendiri. Mungkin ada banyak orang yang salah, mereka ngerasa mungkin saya taruh dana darurat saya di rumah seperti itu. Sebenarnya kan kurang tepat ya, Mas Andre, karena itu tidak bisa dicairkan dalam jangka waktu cepat.
Jadi mungkin Mas Andre bisa berikan gambaran dari sisi likuiditas, mana yang paling liquid dan mana yang tidak liquid, seperti itu Mas Andre. Oke. Jadi khusus untuk dana darurat ya? Iya. Khusus untuk dana darurat. Nah, jadi untuk dana darurat sendiri memang direkomendasikan untuk menyimpan 100%-nya ke uang yang cepat untuk dicairkan. Kayak contohnya deposito dan uang tunai. Jadi nggak dalam bentuk lain. Nggak boleh dalam bentuk bond, karena bond baru bisa dicairkan 3 tahun lagi. Bukan juga dalam bentuk peer-to-peer lending, karena biasanya peer-to-peer lending itu bisa 1 tahun baru cair semua. Apalagi properti, kita mau jual rumah mungkin butuh sekitar 2-3 tahun. Jadi khusus untuk kepentingan dana darurat, kita simpan semua dalam bentuk uang tunai dan deposito, ataupun aset-aset lain yang mudah untuk dijual dalam waktu cepat. Oke, baik. Jadi memang yang paling liquid kita simpulkan di deposito ya Mas ya? Iya. Apalagi sekarang kan semua bank itu sudah ada fasilitas online banking yang bisa langsung dicairkan saat itu juga ya, jadi tidak harus datang ke bank ya Mas ya? Iya, betul. Sekarang kan banyak internet banking yang bisa beli deposito secara online ya. Contohnya kayak Bank Mandiri udah punya deposito online. Terus kalau mungkin teman-teman pernah dengar Genius ataupun DBS atau mungkin Nyala by OCBC, di semua platform itu kalian sudah bisa beli deposito secara online. Ya. Baik, Mas Andre, terima kasih atas semua jawabannya. Jika teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi pertanyaan. Kira-kira apakah semua pertanyaan sudah terjawab dari teman-teman? Mungkin jika masih ada pertanyaan atau yang mengganjal, Mas Andre bisa dihubungi lewat mana ya, Mas ya? Oke. Kalau Jadi, misalnya tertarik. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa hubungin saya di IG, di DM aja ya. Tuan Andre tadi udah disampaikan. Tuannya pakai W ya. TUWAN, Andre-nya Andre biasa. Oke, baik. Jadi ready ya, berapa jam berapa nih Mas? 24 hours mungkin? Enggak. Pasti akan dibalas sih. Saya juga buka channel YouTube yang mengajarkan tentang bisnis dan investasi, kalau teman-teman mau follow di Andre Spasi Tuan. Oke, baik. Baik, mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini, saya simpulkan dulu ya Mas Andre. Jadi dari 2 sesi materi hari ini, perencanaan keuangan dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan. Dan dalam perencanaan keuangan sendiri, kita dapat melakukan melalui budgeting, kemudian mengatur cash flow, dan mengetahui kekayaan masing-masing. Kemudian investasi sebaiknya dilakukan sejak dini, dan ada berbagai pilihan instrumen investasi yang sebaiknya dipilih sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Dan dengan kesimpulan tersebut juga mengakhiri sesi materi hari ini. Terima kasih kepada Mas Andre atas segala sharing ilmunya. Kami yakin seluruh ilmu tersebut sangat bermanfaat jika kita mulai terapkan dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan ke MC mungkin untuk menyampaikan siapa pemenang untuk pertanyaan yang paling menarik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andre dan Mbak Santi untuk waktunya, menarik banget ya tadi materinya, dan jujur banyak juga hal-hal baru yang saya pelajarin di sini. Nah, sambil nunggu nih siapa 3 pertanyaan terbaik, kita dari panitia boleh minta tolong nggak kayak untuk di turn on-in videonya, kalau misalnya emang nggak berkenan nggak apa-apa, karena untuk dokumentasi kita aja, untuk kita screenshot. Kalau berkenan ya mohon di turn on videonya. Kita screenshot. Ya. Sebentar ya. Untuk Mas Agus, boleh minta tolong screenshotin nggak? Saya bantu screenshot juga, Mbak. Okay. Ya, 1, 2, 3, cheers. Oke, mungkin dengan pose sekarang, karena kita di Jepang, mungkin pose-nya ini ya. Baik, 1, 2, 3, cheers. Oke, sudah Mbak Nurul, terima kasih. Iya, makasih juga untuk partisipan yang udah mau difoto mukanya. Selanjutnya, kita dari panitia juga mengharapkan feedback dari acara ini. Linknya udah saya taruh di chat, nanti juga mungkin akan saya kirimkan melalui email. Mohon sekali untuk kayak waktunya sekitar 5 menit juga udah selesai kok feedback-nya ini. Karena untuk kedepannya,
ya untuk kedepannya, untuk acara kedepannya biar kita bisa improve lagi. Siapa tahu ada topik-topik yang teman-teman ingin kita provide untuk sharing session, jadi biar bisa lebih menarik atau mendalami lagi materi yang ini. Dan untuk 3 pertanyaan terbaiknya. 3 pertanyaan terbaiknya ada Mas Ino, Mas Fauzan, dan Mbak Joan. Jadi untuk Mas Ino, Mas Fauzan, dan Mbak Joan, mungkin nanti akan kita email untuk hadiahnya tersendiri, jadi akan kita email selanjutnya. Sepertinya ini karena waktunya juga udah 16.30, karena udah 16.30, jadi saya tutup aja acaranya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk waktunya menghadiri acara Today Talk kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Terima kasih. Kita belum